Ya Allah, yang Maha Memberi Kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Pernahkah kamu merasa rezekimu datang terlalu lambat? Padahal kamu sudah berdoa, berusaha, dan bersabar. Di saat yang sama, kamu melihat orang lain seolah lebih cepat sampai. Perasaan itu pelan-pelan berubah jadi gelisah. Gelisah lalu berubah jadi prasangka. Prasangka pada hidup, prasangka pada diri sendiri, bahkan prasangka pada Tuhan. Padahal dalam Al-Hikam, ada rahasia besar tentang waktu rezeki. Bahwa rezeki tidak pernah terlambat, manusialah yang tergesa. Nafsu selalu ingin hasil sekarang juga. Ia tidak peduli apakah hati sudah siap atau belum. Ia tidak bertanya apakah jiwa mampu memikul akibatnya. Yang ia tahu hanya satu, cepat, cepat kaya, cepat berhasil, cepat diakui. Padahal yang cepat seringkali rapuh, yang tergesa seringkali pecah di tengah jalan. Banyak orang sukses secara angka, tapi runtuh secara batin, karena mereka mendapat sesuatu sebelum waktunya. Dan itu lebih berbahaya daripada tidak mendapat apa-apa. Ibnu Athaillah mengingatkan, Allah tidak menunda sesuatu karena lalai, dan tidak menyegerakan sesuatu karena terburu-buru. Semua berjalan dalam ilmu dan hikmahnya. Jika sesuatu belum datang, bukan berarti ditolak. Bisa jadi, sedang disiapkan. Bisa jadi, sedang dibersihkan niatnya. Bisa jadi, sedang diluaskan dadanya. Karena, rezeki bukan hanya soal menerima, tapi juga soal mampu menjaga. Ada seseorang yang dulu sangat ingin kaya. Ia bekerja tanpa henti, menekan dirinya siang dan malam. Ketika uang datang, ia justru kehilangan tidur. Ia kehilangan rasa aman. Ia kehilangan keluarga. Ia kehilangan dirinya sendiri. Uang datang sesuai nafsu, tapi pergi membawa ketenangan. Baru saat semuanya runtuh, ia sadar yang ia kejar bukan rezeki, tapi pelarian. Allah Maha mengetahui ukuran beban setiap hati. Tidak semua orang kuat memikul kelimpahan. Tidak semua orang selamat ketika pintu dunia dibuka. Ada yang diuji dengan kekurangan. Ada yang diuji dengan kelebihan. Dan ujian kelebihan sering lebih halus. Karena ia datang dalam bentuk kenikmatan. Jika hati belum siap, nikmat berubah jadi bencana. Maka penundaan seringkali adalah perlindungan, bukan penolakan. Waktu Allah sangat berbeda dengan jam manusia. Manusia menghitung dengan usia. Allah menghitung dengan hikmah. Manusia ingin cepat agar terlihat berhasil. Allah ingin tepat agar jiwa selamat. Apa gunanya cepat sampai tapi tersesat? Apa gunanya banyak harta tapi hati kosong? Apa gunanya menang di dunia tapi kalah di dalam diri? Waktu ilahi selalu tepat, meski terasa lama bagi nafsu. Nafsu yang mendesak membuat dada sempit. Dada sempit tidak mampu menampung berkah. Apapun yang masuk terasa kurang, serba salah, serba takut, serba gelisah. Inilah tanda rezeki dipaksa, bukan diterima. Diperebutkan, bukan disyukuri. Dikejar, bukan diamanahkan. Padahal, rezeki sejati datang dengan tenang, masuk ke hati yang lapang, dan menetap tanpa merusak. Rezeki bukan hadiah semata. Ia adalah amanah. Ia membawa tanggung jawab. Ia menuntut kedewasaan. Ia meminta kebijaksanaan. Ketika amanah datang sebelum siap, ia akan menghancurkan pemiliknya. Maka Allah menunggu, bukan karena pelit, tapi karena sayang. Rezeki yang tepat waktu datang bersama ketenangan, bukan dengan panik. Ia membuat hati lebih lembut, bukan lebih keras. Ia mendekatkan kepada Allah, bukan menjauhkan. Ia membuatmu lebih rendah hati, bukan lebih sombong. Ia menambah syukur, bukan keluhan. Itulah tanda rezeki yang diberkahi. Bersabar bukan berarti diam. Tenang bukan berarti malas. Ikhtiar tetap wajib. Usaha tetap harus maksimal. Tapi hati jangan menggenggam hasil. Biarkan hasil berjalan sesuai waktunya. Tugasmu menanam, Allah yang menumbuhkan. Tugasmu mengetuk pintu, Allah yang menentukan kapan dibuka. Mempercayai waktu Allah adalah latihan iman. Ia tidak mudah. Ia sering terasa perih. Tapi di sanalah kedewasaan lahir. Di sanalah jiwa ditempa. Orang yang sabar dalam penantian akan kuat dalam kelapangan. Orang yang tenang sebelum kaya akan selamat setelah kaya.
Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Nafsu berkata, sekarang atau tidak, sama sekali. Hikmah berkata, tepat waktu atau tidak datang. Nafsu ingin hasil instan. Hikmah ingin keberlanjutan. Nafsu ingin terlihat. Hikmah ingin selamat. Nafsu berisik. Hikmah sunyi. Dan ketenangan selalu lahir dari hikmah, bukan dari teriakan nafsu. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu ingin rezeki atau pengakuan? Apakah kamu ingin cukup atau ingin menang? Apakah kamu ingin tenang atau ingin dipuji? Jawaban itu menentukan kesiapan hati. Allah melihat bukan hanya doa, tapi juga niat di balik doa. Bukan hanya usaha, tapi juga arah usaha. Dan bukan hanya permintaan, tapi kesiapan menerima. Jika hari ini rezekimu terasa tertunda, jangan kecilkan dirimu. Bisa jadi Allah sedang membesarkan hatimu. Jika jalannya terasa panjang, bisa jadi tujuanmu sangat berharga. Tenanglah, tetaplah berjalan, tetaplah berbuat baik, karena yang tepat tidak pernah tertukar, dan yang untukmu tidak akan melewatimu. Pasti sampai kepadamu. Rezeki tidak pernah datang sesuai nafsu. Ia datang sesuai waktu yang ditentukan Allah, dan waktu Allah selalu penuh kasih. Jika video ini menyentuh hatimu, tanda bahwa jiwamu sedang disiapkan. Bagikan video ini kepada orang yang sedang menunggu, agar ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Tulis di komentar, aku percaya. Waktu Allah, dan jangan lupa subscribe agar kita belajar tenang bersama, langkah demi langkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang Maha memberi kekayaan.